Selamat datang di channel Ye Chen Ping Mania. Terima kasih pada Tuan Rahim Awang dan Tuan Moh Ridwan yang sudah berlangganan di channel Ye Chen Ping Mania. Semoga dilancarkan rezekinya dan diberikan umur panjang yang penuh keberkahan. Terima kasih kepada semuanya yang sudah like dan subscribe. Semoga selalu diberikan kesehatan dan kesuksesan. Penguasa Istana Naga Langit bab 4869 sampai bab 4872. Setelah Huo Zhao selesai berbicara, dia melangkah maju, menuju langsung ke arah Chen Ping. Pada saat itu, Chen Ping sedang mengalami kesengsaraan, dengan sambaran petir yang mengerikan tanpa henti menyambar tubuhnya. Semua kultivator kota matahari bulan, patuhi perintahku, lindungi Tuan Chen dengan nyawa kalian. Jangan pernah biarkan dia mendekat, Lin Chong meraung. Mendengar ini, banyak kultivator kota matahari bulan mengeluarkan cadangan kekuatan terakhir mereka. Baru saja mengalami pertempuran hebat tanpa waktu untuk pulih, para kultivator kota matahari bulan ini tahu bahwa menghadapi Huo Zhao sekarang seperti melempar telur ke batu. Tetapi atas perintah Kaisar Lin, mereka harus patuh, bahkan jika itu berarti mengorbankan nyawa mereka. Para kultivator ini membentuk tembok manusia di depan Chen Ping, bertekad untuk melindunginya dengan keberadaan mereka. Aku akan memblokir serangannya. Pada saat itu, Master Aula ke-10 melesat maju, melepaskan semua energi dalam tubuhnya. Anggota kuil suci. Alis Huo Zhao berkerut saat dia melihat Master Aula ke-10. Benar, aku adalah Master Aula ke-10 dari kuil suci. Master Aula ke-10 mengangguk. Karena kamu dari kuil suci, mengapa kamu membantu Chen Ping itu? Aku akan katakan ini padamu, aku adalah tetua keluarga Huo. Tapi aku juga Master Aula ke-8 dari kuil suci. Aku perintahkan kau untuk segera pergi. Huo Zhao berkata dengan dingin kepada Master Aula ke-10. Banyak orang dari keluarga Huo yang menduduki jabatan tinggi di kuil suci, dan Huo Zhao adalah salah satunya. Aku sarankan kau pergi saja. Tuan Chen bukan orang yang bisa kau tangani. Saat sosok kuat yang mendukungnya muncul, kau bahkan tidak akan punya waktu untuk menangis. Master Aula ke-10 memperingatkan Huo Zhao. Kurang ajar. Seorang Master Aula ke-10 berani berbicara seperti ini padaku? Kau sudah bosan hidup, ya? Alis Huo Zhao berkerut, dan dengan gerakan tiba-tiba, dia menghantamkan telapak tangannya ke bawah. Master Aula ke-10 menggertakkan giginya, menolak menghindar, malah melepaskan kekuatan penuhnya dengan satu pukulan. Ledakan. Pukulan Master Aula ke-10 mengguncang langit dan bumi, meredupkan matahari dan bulan, angin tinju yang mengerikan mengamuk bagai badai. Namun, pukulan mengerikan ini hancur saat bertemu dengan kekuatan telapak tangan Huo Zhao, lenyap tanpa jejak. Pada saat yang sama, Master Aula ke-10 merasakan suatu kekuatan dahsyat yang menghancurkan gunung menghantam ke arahnya. Tubuhnya terlempar mundur bagaikan layang-layang yang talinya putus dan jatuh dengan keras ke tanah. Ayah! Yun Li bergegas datang untuk memeriksanya. Musuh terlalu kuat, kita tidak bisa menahannya. Master Aula ke-10 meludahkan darah, wajahnya penuh ketidakberdayaan. Ini terjadi saat Huo Zhao bahkan tidak menggunakan tubuh aslinya. Jika itu adalah wujud aslinya, serangan telapak tangan itu akan mengubahnya menjadi abu. Penganut Taoisme Wuji dan Lin Chong saling berpandangan, wajah mereka sama-sama muram. Satu serangan telapak tangan itu telah menunjukkan kepada mereka bahwa kekuatan Huo Zhao luar biasa. Li Chunfeng dan Nan Batian melompat maju. Dasar bocah kecil, enyahlah sekarang, dan kami akan mengampuni nyawamu.
Huo Zhao melirik Li Chunfeng dan Nan Batian, sedikit terkejut. Para kultivator alam surgawi, apakah kalian berdua terjebak di alam surgawi ini? Bukan urusanmu, kami suruh kau enyahlah, atau kami tidak akan tinggal diam. Nan Batian berteriak. Huo Zhao hanya tersenyum, bahkan jika kamu berasal dari alam surgawi, lalu kenapa? Kekuatanmu hanya sepertiganya saja, bahkan jika digabungkan, kamu tidak sebanding denganku. Aku tidak ingin punya banyak musuh. Karena kalian adalah kultivator alam surgawi, aku akan mengampuni kalian. Minggirlah, kata Huo Zhao dingin. Persetan denganmu, Nan Batian melayangkan pukulan. Melihat ini, Li Chunfeng mengayunkan pedang panjangnya dan menyerang ke depan. Mereka tidak bisa hanya berdiam diri dan membiarkan Huo Zhao menyerang Chen Ping sekarang. Keduanya menyerang Huo Zhao bersama-sama, dan setelah melihat ini, Lin Chong dan Taois Wuji juga bergegas masuk. Pada titik ini, tidak ada lagi yang namanya bersekongkol secara tidak adil. Mereka semua dalam kondisi babak belur dan harus menggabungkan kekuatan untuk menahan Huo Zhao. 4 lawan 1. Mereka berhadapan dengan Huo Zhao. Terima kasih masih menyimak channel Ye Chen Ping Mania. Chen Ping masih duduk bersila di tanah, menahan serangan guntur yang mengerikan tanpa henti. Di antara langit dan bumi, selain dari sambaran petir yang menakutkan, Huo Zhao juga terlibat dalam pertarungan sengit dengan Lin Chong dan 3 orang lainnya. Mereka berempat bersama-sama bahkan tidak bisa mencakar Huo Zhao. Astaga, kalau saja kekuatanku tidak tinggal sepertiga, aku pasti sudah membunuhmu sekarang. Nan Batian mengumpat dengan geram, murka karena mereka berempat tidak dapat mengalahkan Huo Zhao. Kekuatan mereka telah sangat ditekan, dan setelah pertempuran yang melelahkan, mereka telah menghabiskan banyak energi abadi mereka. Sekarang, menghadapi Huo Zhao, mereka jelas berjuang terlalu keras. Sebaliknya, Huo Zhao telah menunggu saat yang tepat, jadi meski melawan mereka berempat, dia tidak goyah sedikit pun. Kalian berempat, minggirlah, Huo Zhao mengeluarkan teriakan yang menggelegar, aura yang mengerikan menyebar. Lin Chong dan yang lainnya melawan dengan putus asa, namun pada akhirnya mereka tetap terpental. Tidak mungkin, kelelahan mereka sudah sangat parah. Setelah menghancurkan Lin Chong dan yang lainnya, Huo Zhao menyerang ke arah Chen Ping. Para kultivator kota matahari bulan menyerbu Huo Zhao tanpa ampun, tanpa menghiraukan nyawa mereka sendiri. Ledakan! 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 Setiap suara menandai kematian seorang kultivator kota matahari bulan. Mereka tidak memiliki peluang melawan Huo Zhao. Chen Ping, cepatlah dan buat terobosan. Cepatlah, Lin Keting memperhatikan Chen Ping, berdoa dengan cemas. Setelah menebas lebih dari selusin kultivator kota matahari bulan secara berturut-turut, Huo Zhao melayangkan pukulan langsung ke arah Chen Ping. Pada saat itu, mata Chen Ping terbuka lebar, cahaya keemasan memancar di langit, dan awan malapetaka guntur yang memenuhi langit pun perlahan menghilang. Alam kenaikan agung, tingkat ke-6, Chen Ping telah melompati 2 alam kecil sekaligus. Tetapi saat dia membuka matanya, gelombang energi berbahaya menyerbu ke arahnya. Dia bisa merasakan napas kematian. Pukulan Huo Zhao bagaikan gunung-gunung yang tak terhitung jumlahnya menekannya, membuatnya benar-benar tidak bisa bergerak. Apakah dia ditakdirkan untuk mati tak berdaya tepat setelah terobosannya? Hati Chen Ping terbakar oleh keengganan. Tiba-tiba, kristal naga di dadanya berkobar, kekuatan 3 klan melonjak dalam dirinya, dan tubuh emas yang tidak bisa dihancurkan menyelimuti dagingnya. Ledakan! Ledakan!
Pukulan ini langsung menghancurkan tubuh emas tak terhancurkan Chen Ping, dan kekuatan yang dilepaskan ketiga klan pun ikut tertekan. Chen Ping sendiri terlempar mundur 100 li. Chen Ping, Tuan Chen, semua orang berteriak kaget. Sosok Chen Ping menghilang, dan seringai tipis tersungging di bibir Huo Zhao. Seorang kultivator alam kenaikan agung belaka, satu pukulan darinya dapat menghancurkan mereka. Lagi pula, Huo Zhao adalah seorang yang abadi, bahkan jika wujud yang dipanggil ini bukanlah tubuh aslinya, itu bukanlah sesuatu yang dapat dilawan oleh seorang kultivator alam kenaikan agung. Namun, saat Huo Zhao tengah menikmati kemenangannya, seberkas cahaya keemasan melesat ke arahnya. Saat cahaya itu berhenti, semua orang menyadari bahwa itu adalah Chen Ping. Meskipun terlempar sejauh 100 li, dia tidak mengalami cedera parah. Ini membuat Huo Zhao benar-benar tercengang. Chen Ping mengalihkan pandangannya ke mayat para kultivator kota matahari bulan di tanah. Matanya dipenuhi dengan niat membunuh. "Apakah kamu membunuh semua orang ini?" tanya Chen Ping. "Benar." Huo Zhao mengangguk. Chen Ping menatap para kultivator kota matahari bulan yang tewas demi melindunginya, dan tiba-tiba, dia menjadi mengamuk. "Aku akan membuatmu membayarnya dengan nyawamu," Chen Ping meraung. Kekuatan tiga klan, kekuatan naga suci, aura pembunuh dari Pola Dao. Seluruh tenaganya dicurahkan ke pedang pembunuh naga. Sambil mencengkeram pedang dengan kedua tangan, Chen Ping mengayunkannya dengan ganas ke arah Huo Zhao. Ledakan. Saat pedang itu menebas, terdengar dengungan yang menusuk. Huo Zhao mencibir dan melontarkan pukulan dengan santai. Sinar pedang yang tak terhitung jumlahnya hancur, dan Chen Ping sekali lagi terhuyung ke belakang. Meskipun Chen Ping telah melompati dua alam, jarak antara dia dan Huo Zhao tetaplah signifikan. Chen Ping melepaskan pedang pembunuh naga dan menggenggam busur Raja Ilahi sebagai gantinya. Saat dia menarik tali busur, aura pembunuh di sekitarnya menyerbu ke dalam busur itu. Terima kasih masih menyimak channel Ye Chen Ping Mania. Pada saat yang sama, seekor naga emas perlahan muncul di punggung Chen Ping. Tekanan garis keturunannya yang mengerikan mulai menyebar ke seluruh tanah Huang. Semua orang merasakan aura naga yang menindas. Ekspresi mereka berubah-ubah berulang kali. Melihat ini, alis Huo Zhao berkerut erat. Dia menatap Chen Ping. Hatinya dipenuhi dengan keterkejutan yang luar biasa. Tekanan garis keturunan ini sungguh mengerikan. Pada saat itu, sedikit rasa gelisah merayapi pikiran Huo Zhao. Chen Ping ini sama sekali bukan seorang kultivator manusia. Garis keturunan naga emas itu membuat orang gemetar ketakutan. Siapa sih orang ini? Huo Zhao menoleh ke arah Huo Zhenfeng, tidak jauh dari sana, dan menuntut. Kalau saja mereka memprovokasi seseorang yang punya latar belakang kuat untuk keluarga Huo, itu bisa mendatangkan malapetaka besar bagi mereka. Tetua, Chen Ping ini hanyalah seorang kultivator jahat. Dia telah menghancurkan aula ke-10 kuil suci dan menaklukkan master aula ke-10. Dia juga punya dendam dengan kuil suci, Huo Zhenfeng menjelaskan. Dia tahu bahwa Huo Zhao adalah master aula ke-8 kuil suci. Dia pun mulai menceritakan sejarah Chen Ping kepada mereka. Mendengar ini, alis Huo Zhao berkerut, tampaknya dia tidak bisa mengabaikannya sekarang. Pada saat itu, wajah Chen Ping berubah dengan ganas saat dia berusaha keras menarik busur Raja Ilahi. Dengan setiap lonjakan kekuatan busur, korban pada Chen Ping pun tumbuh secara proporsional lebih besar. Namun, setelah baru saja menerobos dan melompati dua alam minor sekaligus, Chen Ping sekali lagi dapat menghunus busur Raja Ilahi. Saat ia menarik tali busur,
bulu anak panah berwarna hitam perlahan terbentuk pada busur tersebut. Saat anak panah itu terbentuk, gelombang energi yang mengerikan berdesir di langit dan bumi. Menatap busur Raja Ilahi di tangan Chen Ping, raut wajah Huo Zhao tampak makin muram. Ia menatap tajam ke arah Chen Ping. Tangan kanannya perlahan mengepal. Saat ini, mundur bukan lagi pilihan. Karena Chen Ping mempunyai perseteruan dengan kuil suci, sebagai master aula ke-8, Huo Zhao harus berhadapan dengannya. Sambil menyipitkan matanya, Huo Zhao menerjang maju dan melayangkan pukulan langsung ke arah Chen Ping. Pukulan ini tampaknya mampu memusnahkan semua yang ada. Pada saat yang sama, Chen Ping melepaskan tali busur, bulu anak panah hitam melesat melalui kekosongan menuju Huo Zhao. Tak satu pun dari mereka mengelak. Mereka saling berhadapan. Ledakan. Dengan ledakan yang memekakkan telinga, seluruh tanah Wang terpelintir di ambang kehancuran. Chen Ping terhuyung mundur puluhan li, darah mengucur dari mulutnya, tubuhnya mulai retak. Huo Zhao juga dipaksa mundur kali ini, wujudnya menjadi semakin halus. Huo Zhao menatap Chen Ping dengan tak percaya. Kekuatan panah itu benar-benar telah menanamkan rasa takut dalam hatinya. Dia seorang abadi, meski ini bukan tubuh aslinya. Membunuh seorang kultivator alam kenaikan agung seharusnya semudah bernapas. Namun sekarang, dia telah didorong kembali oleh seorang kultivator alam kenaikan agung belaka. Dan setelah beberapa gerakan, dia masih belum berhasil membunuh Chen Ping. Yang lebih penting lagi, garis keturunan Chen Ping tumbuh semakin mengerikan, mustahil untuk ditekan. Huo Zhao mulai merasakan sesuatu yang sangat tidak normal pada Chen Ping. "Nak, biar aku membantumu. Kalau aku tak merasukimu sekarang, kau mungkin takkan selamat," kata Raja Iblis Awan Merah. Melihat situasi ini, dia tak punya pilihan selain turun tangan. Kalau tidak, kalau Tuan Shi tak datang tepat waktu dan Chen Ping tewas, bagaimana? Baiklah. Chen Ping mengangguk, "Senior, lakukanlah yang terbaik. Dalam kasus terburuk, aku akan membuang tubuh ini." Kemarahan Chen Ping telah tersulut. Begitu banyak kultivator kota matahari bulan yang mati demi dia, dendam ini harus dibalaskan. Kejam sekali, ya. Raja Iblis Awan Merah terkejut. "Kau harus membunuh bajingan ini, atau semua kultivator kota matahari bulan akan mati sia-sia," Chen Ping bersikeras. "Jangan khawatir, si idiot ini hanya makhluk abadi yang rendahan, dan bahkan bukan tubuh aslinya. Tidak ada yang perlu ditakutkan." Raja Iblis Awan Merah menjilati bibirnya dan berkata, "Sudah lama sejak terakhir kali ia meregangkan anggota tubuhnya, dan ia ingin segera memulainya. Senior, lakukanlah." Chen Ping melepaskan kesadarannya, membiarkan Crimson Cloud Demon Lord mengambil alih tubuhnya. Ledakan. Tubuh Chen Ping langsung meletus dengan gelombang energi iblis, seluruh auranya mengalami transformasi yang mengguncang bumi. Terima kasih masih menyimak channel Ye Chen Ping Mania. Huo Zhao memperhatikan Chen Ping, yang tiba-tiba tampak seperti orang yang berbeda, dan alisnya tidak bisa tidak berkerut. "Apa yang kau lihat, dasar sampah kecil?" "Kemarilah," ejek Chen Ping sambil melambaikan tangannya ke arah Huo Zhao. Huo Zhao membeku, menatap Chen Ping. "Beranikah kau bicara seperti itu padaku? Kau benar-benar menginginkannya." Dengan itu, Huo Zhao melangkah maju dan melontarkan pukulan. Melihat ini, Chen Ping mengayunkan tinjunya sendiri, bahkan tidak peduli dengan busur Raja Ilahi. Ledakan. Dua aura tinju yang sangat berbeda meletus, saling beradu hebat.
Saat energi tinju saling berbenturan, langit dan bumi berubah menjadi kacau. Kalau bukan karena tangga naik langit yang menahannya, tanah Huang pasti sudah runtuh sejak lama. Siapa kamu sebenarnya? Huo Zhao ternganga menatap Chen Ping, tercengang. Pukulan terakhir itu berhadapan langsung dengan Chen Ping, dan Chen Ping menerimanya tanpa goresan. Ini sungguh tak masuk akal. Aku leluhurmu, Chen Ping membalas, lalu melayangkan pukulan, mengambil inisiatif menyerang. Kamu sudah bertindak terlalu jauh, Huo Zhao membentak. Karena dihina berulang kali oleh seorang kultivator alam kenaikan agung, di mana dia harus menaruh wajahnya. Dengan itu, Huo Zhao membalas pukulannya. Keduanya mengupasnya kembali ke dasar, tanpa senjata, hanya pertarungan kekuatan kasar secara langsung. Ledakan. Dengan satu pukulan, seluruh tanah Huang berubah bentuk dan baik Chen Ping maupun Huo Zhao lenyap, seakan tersedot ke dalam kekosongan yang terdistorsi. Semua orang menatap dengan terdiam tertegun, tidak dapat merasakan sedikit pun jejak kehadiran Chen Ping maupun Huo Zhao. Lin Chong dan yang lainnya mulai khawatir, meski Chen Ping telah melangkah 2 tingkat, namun jarak antara dia dan Huo Zhao masih sangat besar. Ming Xiao menatap kehampaan dari jauh, alisnya berkerut, ekspresi puas di wajahnya sedikit memudar. Tuan Huo, tetua keluargamu ini tidak akan kalah dari Chen Ping, seorang kultivator tahap kenaikan agung, kan? Qian Xiaohan bertanya kepada Huo Zhenfeng. Tidak mungkin, garis utama keluarga Huo semuanya ada di alam surgawi, semuanya abadi, bagaimana mungkin mereka tidak bisa mengalahkan Chen Ping? Huo Zhenfeng menggelengkan kepalanya, menolak untuk percaya bahwa seorang abadi dari alam surgawi tidak dapat menghadapi seorang kultivator kenaikan agung. Itu sungguh konyol. Tetapi sekarang, tak seorang pun dapat mendeteksi Chen Ping dan Huo Zhao, bahkan aura mereka, tak seorang pun tahu kemana mereka pergi untuk bertarung melalui kekosongan yang terdistorsi itu. Tuan Qian, apakah Anda memiliki bala bantuan lagi? Ming Xiao bertanya pada Qian Xiaohan. Keluarga Huo telah menggunakan token mereka untuk memanggil seorang tetua, sekarang giliran sekte Qian. Aku juga bisa, Qian Xiaohan menjawab, jari-jarinya mulai membentuk tanda, dan perlahan-lahan, diagram Bagua muncul di surga. Semua orang mendongak, menyaksikan seorang pria kekar dan raksasa muncul dari diagram Bagua, menghunus palu meteor, dan melangkah keluar perlahan-lahan. Raksasa ini tingginya 100 meter, seperti gunung kecil. Setiap kali dia melangkah, bumi bergetar. Kerumunan orang tercengang melihat pemandangan itu. Siapa yang memanggilku? Teriak raksasa itu sambil mengamati area di bawah. Tuan Pelindung, aku adalah Master Sekte Qian. Aku memanggilmu karena Sekte Qian sedang dalam bahaya. Qian Xiaohan bergegas maju, membungkuk dengan hormat. The Guardian melirik Qian Xiaohan dan mengangguk. Kau memang menguasai seni deduksi kosmik, tidak salah lagi. Katakan padaku siapa orang itu, aku akan menghancurkan mereka. Suaranya menggelegar bagaikan guntur, wajahnya penuh penghinaan saat dia mengamati kerumunan. Dia adalah orang yang bernama Chen Ping. Saat dia muncul, tolong pukul dia sampai mati, Tuan Pelindung, kata Qian Xiaohan. Tidak masalah. Sang penjaga mengangguk, karena aku sudah berjanji untuk menjaga Sekte Qian selama 3000 tahun, aku pasti akan melakukannya. Pada saat itu, Li Chunfeng melirik Nan Batian, Batian, kamu juga bisa tumbuh besar, hadapi orang ini, bandingkan ukurannya, kamu akan membuatnya takut setengah mati. Tunggu sebentar, biarkan aku istirahat dulu, makan beberapa batu roh abadi.
Nan Batian menjawab sambil menyerap batu roh abadi untuk memulihkan kekuatannya. Jika sudah pulih sepenuhnya, ia pun dapat tumbuh hingga setinggi 100 meter, tak kenal takut terhadap raksasa ini. Bersambung.